Master Pedang Part 58. Dengan suara serak, cerita berlanjut. Yang Linbo tiba-tiba mendongak dan bertemu mata dengan Yang Longtu. Jika begitu, mengapa kita tidak membicarakan hari-hariku di tepi sungai Wuwang? Yang Linbo berkata dengan lembut. Yang Longtu terbatu kering ahem, orang Mahtei sudah pergi, jangan sebutkan lagi. Yang Linbo memutar matanya ke arah Yang Longtu. Tetapi pada saat ini, ekspresi Yang Longtu tiba-tiba berubah, dan sosoknya langsung datang di depan keduanya. Pada saat yang sama, wajah Ratu Tianyu sangat serius, dan dia tiba-tiba berbalik. Yang Linbo secara alami merasakan sesuatu yang tidak biasa dan mengalihkan pandangannya. Saat itu, dia melihat seorang pria parubaya berjalan perlahan keluar dari kota Dewa Abadi. Dia mengenakan baju perang hitam, tetapi karena badannya yang kurus, dia tidak dapat menahan baju perang itu, dan baju perang itu mengeluarkan suara gemerisik saat dia berjalan. Yang penting wajahnya sangat pucat, tanpa warna darah, dan ada satu tanduk di sisi kanan dahinya, sementara sisi lainnya tampak patah dan menghilang. Dia berdiri di kehampaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pupil mata Yang Linbo mengecil. Dewa jahat, Ci. Aku tidak pernah menyangka dia akan berada di kota para dewa. Tatapan mata Ci tertuju pada Yang Linbo. Kemudian dia menggelengkan kepalanya, mengapa kamu masih begitu lemah? Begitu. Dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cahaya gelap terjalin, dan akhirnya mengembun menjadi singgasana. Dia perlahan duduk di atasnya, membelai dagunya dengan satu tangan, dan berkata, aku telah menunggumu. Tetapi sekarang tampaknya kamu tidak berguna bahkan jika aku memberimu kesempatan. Nada suaranya penuh dengan candaan. Alis Yang Linbo rendah. Dia tidak menyangka bahwa dewa jahat akan masuk dalam posisi seperti itu. Baiklah, Nona, ayo cepat. Liner punya teman di sini, jadi kita tidak boleh menunda mereka untuk mengenang masa lalu. Namun pada saat ini, Yang Longtu berbicara dan meraih Gu Yuer. Yang Linbo, Gu Yuer masih sedikit ragu. Namun, dalam satu tarikan napas, dia mengangguk dengan berat, Liner, ayah dan ibu ada urusan, jadi mereka pergi dulu. Kamu harus hidup dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia berinisiatif menarik Yang Longtu. Alis pedang Yang Linbo berkerut. Pada saat ini, cinta ayah seperti gunung, tetapi riyuntuh dan retak. Cinta ibu seperti air, tetapi membanjiri langit. Mereka berdua pergi begitu saja. Pergi dengan ringan, sama seperti mereka datang dengan ringan, melambaikan lengan baju mereka, tanpa menghilangkan awan. Tianyu pucat dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia memiliki kekuatan Dewa Purba saat ini, dia masih merasa takut. Baiklah, Tuan Muda, ini diserahkan padamu. Dewa sejati berkata bahwa kamu bisa mengatasinya. Setelah mengatakan itu, Tianyu diam-diam melangkah mundur, lalu menggulung Bai Wuxiang dan yang lainnya, dan menghilang dalam sekejap. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa. Menanganinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya? Namun, dewa yang ganas itu tampaknya sama sekali tidak peduli, dan membiarkan mereka pergi. Sepertinya sedikit berbeda dari yang kupikirkan. Namun, itu normal. Orang tuamu memiliki sedikit kekuatan, tetapi tidak banyak. Pergi adalah pilihan terbaik bagi mereka. Dewa yang ganas itu melanjutkan. Yang Linbo tetap diam. Jika orang lain mengatakan ini, Yang Linbo mungkin akan membantahnya. Namun, ini datang dari mulut dewa yang ganas, dan dia memiliki kualifikasi. Siapa yang berani menyebut dirinya musuh dari keberadaan yang bahkan takdir tidak dapat menekannya? Sepertinya kamu telah melarikan diri. Jadi, persimpangan antara aku dan dewa yang ganas itu juga disebabkan olehmu. Yang Linbo bertanya balik. Dia bisa melihat bahwa dewa jahat tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia tidak sekejam dan sebenci yang dia bayangkan. Tampaknya setelah ditekan selama 1000 tahun, dia tidak lagi sekejam dulu. Kamu bisa mengatakan itu, tetapi akar penyebabnya ada di dalam dirimu. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan dewa jahat, maka bahkan jika aku menanam akar bencana, itu tidak akan memengaruhimu. Dewa jahat itu menjawab. Mata Yang Linbo menyusut. Tampaknya masalahnya lebih serius dari yang dia kira. Terutama perubahan sikap dewa jahat, yang membuat Yang Linbo merasa ada yang tidak beres. Ketika dewa jahat ditekan, dia kejam dan menakutkan, dan mencoba melepaskan diri dari kekuatan takdir 10 generasi sendirian. Namun sekarang, dia jelas telah melepaskan diri,
tetapi dia begitu tenang dan kalem, yang membuat Yang Linbo selalu memiliki firasat buruk. Ada yang salah. Aku ragu apakah dia masih dewa yang ganas. Dia berani memamerkan ototnya kepada generasi ketujuh. Dia begitu kejam sehingga dia dapat membunuh jutaan nyawa tanpa berkedip. Sekarang dia dapat bergaul denganmu dengan begitu damai. Di ruang takdir, Daoye berbicara, tetapi suaranya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya saat ini. Daoye, apakah menurutmu ada kemungkinan bahwa generasi ke-8 dan dia telah melakukan kontak? Yang Linbo bertanya. Selain itu, dia pada dasarnya tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Tidak mungkin. Jika mereka melakukan kontak, tidak perlu melakukan apa yang terjadi hari ini. Itu hanya buang-buang tenaga. Daoye menjawab. Yang Linbo terdiam. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan Daoye masuk akal. Daoye menghabiskan banyak upaya untuk menata dan membiarkan dirinya menumbangkan tanah suci. Jika itu hanya untuk klan Dewa Tianyu, itu sama sekali tidak perlu. Bagaimanapun, itu untuk dewa yang ganas. Dewa yang ganas adalah fondasinya. Dengan kata lain, bahkan jika ada kontak di antara keduanya, itu pasti bukan kerjasama. Apakah kamu terkejut bahwa sikapku telah berubah? Pada saat ini, dewa yang ganas mengambil inisiatif untuk bertanya. Ini benar-benar tidak terduga. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Yang Linbo bertanya kembali dengan matanya menyipit. Dewa jahat tertawa dan perlahan berdiri. Rencanaku telah berhasil. Sekarang kamu bukan hanya takdir generasi ke-10, tetapi juga membawa kekuatan dewa jahat. Oleh karena itu, kita juga anggota keluarga. Tidak perlu bagi kita untuk saling bertarung. Dewa jahat menjawab. Alis Yang Linbo tenggelam. Rencana berhasil. Salah satu dari kita. Dua kalimat ini membuat kulit kepala Yang Linbo mah-teh rasa. Memikirkan perubahan dalam ruang takdir, Yang Linbo tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dewa yang ganas itu tampaknya tidak memberi Yang Linbo terlalu banyak waktu untuk berpikir. Setelah bangkit, dia mengulurkan tangannya dan kekuatan aneh membungkus sosok Yang Linbo. Tetapi Yang Linbo bahkan tidak punya ruang untuk melawan. Tentu saja, itu tidak berguna. Tingkat dewa yang ganas itu jauh melampaui alam yang dia ketahui sekarang. Bahkan Yang Longtu, yang bisa membunuh Dao Yun dengan satu pedang, pergi di depannya dengan malu. Kengeriannya bisa dibayangkan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Sebaliknya, aku akan membantumu. Dewa yang ganas itu terus berbicara, tetapi dia mengungkapkan senyum yang tidak bisa dijelaskan di mulutnya. Senyum ini membuat Yang Linbo merasa dingin di sekujur badannya, dan dia selalu merasa bahwa beberapa konspirasi mengerikan telah menimpanya. Saat berikutnya, sebelum Yang Linbo bisa bereaksi, prasasti takdir yang tergantung di kehampaan mulai bergetar hebat. Ini awalnya milikmu. Bukankah tujuanmu datang ke sini untuk prasasti takdir ini? Sekarang, aku akan mengembalikannya padamu. Suara dewa jahat perlahan mengalir. Kemudian, dalam sekejap, sementara Yang Linbo terkejut, satu demi satu prasasti takdir mulai bersiul di kehampaan, berputar-putar di kehampaan, menunjukkan luasnya takdir, dan membungkus Yang Linbo. Saat berikutnya, Yang Linbo merasakan jantungnya bergetar. Seketika, ruang takdir terbuka. Dan Taois itu juga bereaksi pada saat ini, sial, jangan datang ke sini. Taois itu berseru, dengan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam nadanya. Namun, sudah terlambat. Pada saat Taois itu membuka mulutnya, 10 prasasti takdir bergetar hebat, dan kemudian satu demi satu, mereka bergegas ke ruang takdir dengan panik. Selain itu, mereka jatuh tepat di tempat mereka sebelumnya. Dan pada saat ruang takdir kembali ke tempatnya, aura Yang Linbo meledak dan langsung membengkak. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa aura Yang Linbo mulai melonjak. Tidak hanya itu, ki dan darah alam semesta juga beredar dengan sendirinya. Api tungku juga mulai menyala kembali pada saat ini. Tetapi wajah Yang Linbo tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Jelas bahwa dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia memiliki wajah yang sedih. Tidak mungkin, ini diberikan kepadanya oleh roh jahat. Tetapi pada saat ini, tidak mungkin, bahkan jika dia tahu bahwa roh jahat itu pasti memiliki niat buruk, dia hanya bisa menerimanya. Terlihat oleh mata telanjang bahwa api tungku menyala lapis demi lapis,
membakar bidang bintang, dan hanya dalam satu tarikan napas, 9 lapis api tungku menyala. Di luar tanah pemakaman, beberapa sosok berkumpul bersama. Alam tungku. Dialah yang berada di alam tungku. Cisan menatap Mu Changqing, matanya penuh kengerian. Mereka telah melihat kekuatan bertarung Yang Linbo, dan itu juga merupakan eksistensi yang dapat menembus alam Dao. Tetapi ketika mereka melihat bahwa kultivasi sejati Yang Linbo masih berada di alam tungku, mereka masih terkejut. Betapa segarnya, tidakkah kau tahu bahwa kekuatan yang digunakan Tuan Muda sebelumnya hanyalah seni pedang? Bai Wuxiang tampaknya akhirnya menemukan titik yang dapat menekan semua orang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Tetapi, alam tungku ini agak terlalu dibesar-besarkan. Cisan menjawab, alam tungku, bahkan untuk tanah suci, tidak akan mengalami alam ini. Mereka terlahir sebagai makhluk surgawi dan secara langsung menyalakan api tungku. Justru karena inilah mereka merasa lebih bingung ketika melihat alam yang ditunjukkan oleh Yang Linbo saat ini. Mu Changqing menghela nafas, mungkin ini celahnya. Tapi itu normal. Dia dapat membawa takdir dan ditakdirkan menjadi jalan yang tak terkalahkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengikutinya dari dekat. Semua orang mengangguk. Namun pada saat ini, api tungku telah menerangi tanah pemakaman, membuat kekosongan bersinar terang, dan kegelapan pun padam. Apakah ini benar-benar kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh alam tungku? Api tungku, satu zang pada satu waktu, melambangkan bahwa seseorang dapat memahami aturan langit dan bumi di masa depan, dan bahkan dasar dari aturan jalan yang benar. Tetapi sejauh yang saya ketahui, bahkan Tianjiao yang tak tertandingi itu, yang paling banyak hanya 9 zang. Mu Changqing menghirup udara dingin. Dia malu mengatakan bahwa Tianjiao yang sedang dibicarakannya adalah dirinya sendiri. Lebih percaya diri, api tungku setinggi 7 atau 8 zang sudah menjadi penjahat yang mengalahkan dunia. Kata Suanying. Ya, 7 atau 8 zang sudah sangat mengagumkan. Saya akui ini, 7 atau 8 zang, di 6 alam, pasti bisa disebut Tianjiao yang hebat. 3 orang dari Cishan juga berkata satu demi satu. Hanya Bai Wuxiang yang tampak bingung, dan matanya bolak-balik di antara beberapa orang. Setelah waktu yang lama, dia bergumam, saya ingat bahwa ketika kalian bertiga lahir, kalian menyalakan api tungku kurang dari 8 zang, dan ketika api itu padam, kalian menjadi makhluk surgawi, dan Lao Mu adalah 9 zang. Jadi, apakah kalian mencoba mengatakan bahwa kalian adalah seorang Tianjiao dengan cara yang berbeda? Astaga, 5 mata langsung tertuju padanya. 4 di antaranya mengancam dan meremehkan. Hanya permaisuri Tianyu yang tampak bingung. Mereka semua adalah putra dari 5 kaisar, jadi mengapa hanya dia yang menonjol? Bagaimana dia bisa bercampur dengan orang-orang itu? Namun, dia tidak akan mengatakan ini. Karena saat ini, dia juga terkejut. Karena dialah aura yang Linbo menjadi terlalu menakutkan. Api tungku setinggi 10.000 kaki membakar langit, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Dia tidak berani membayangkan, jika tingkat kultivasi yang Linbo meningkat, seberapa mengerikan kekuatan tempurnya. Dan saat dia memikirkannya, api tungku setinggi 10.000 kaki tiba-tiba mengembun, dan 10 lempengan batu tiba-tiba muncul di api tungku. Saat api tungku mengeras, ribuan cahaya misterius meledak. Pada saat yang sama, langit dan bumi berguncang. Kemudian, cahaya aturan melonjak di alam semesta yang tak terbatas, seperti gelombang yang mengamuk, aliran deras yang bergulung-gulung, dan dengan liar mengalir ke lempengan batu takdir. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa jejak aturan pada prasasti takdir surgawi dicap, dan kemudian mengalir ke badan Yang Linbo. Pada saat ini, tingkat kultivasi Yang Linbo juga melonjak lagi, langsung memasuki alam manusia surgawi. Tetapi alam ini tidak ada artinya bagi Yang Linbo. Dengan masuknya ribuan aturan langit dan bumi, tingkat kultivasinya juga melonjak. Setelah beberapa napas, alam manusia surgawi langsung disempurnakan, dan dalam sekejap, Dao sejati. Mu Changqing dan 5 lainnya tercengang dan tercengang. Ini adalah terobosan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah berani membayangkan bahwa seseorang dapat mencapai level ini. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa akumulasi Yang Linbo terlalu kuat? Selain itu, meskipun dia belum mengalami milenium, prasasti takdir benar-benar ditinggalkan di sungai sejarah yang panjang olehnya. Selama 1000 tahun,
prasasti takdir menekan roh jahat. Meskipun rusiak, itu lebih ulet. Satu demi satu jejak dicap dengan jejak takdir. Sekarang setelah kembali ke tempatnya, itu tidak dapat dihentikan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Yang Linbo sangat kesakitan saat ini. Merupakan hal yang baik untuk menerobos kultivasi. Namun, agak membosankan untuk memiliki bayangan roh jahat di belakangnya. Meskipun, dia akan mengambil kembali prasasti takdir bahkan jika tidak ada roh jahat. Namun, roh jahat itu menambahkan bahan bakar ke api dan mengambil inisiatif untuk mendorong prasasti takdir ke Yang Linbo, yang membuat Yang Linbo merasa seperti duri di punggungnya. Dia merasa bahwa selalu ada tentakel yang menari liar di kegelapan, seolah-olah menelan Yang Linbo ke dalam kegelapan. Sayangnya, bahkan jika dia menolak dalam hatinya, dia tidak dapat menahan prosesnya. Jalan yang benar hanyalah permulaan. Pada saat kultivasinya menerobos ke jalan yang benar, Xuan Huangding tiba-tiba meraung, dan kemudian Xuan Huangqi yang telah dilebur sebelumnya mulai mengalir kembali, seperti air terjun yang tergantung di atas kepala Yang Linbo, mengalir turun. Kekuatan semacam ini jauh lebih murni daripada batu roh. Dan saat Xuan Huangqi mengalir masuk, kultivasi Yang Linbo mulai bangkit kembali. Tingkat pertama dari jalan yang benar, tingkat kedua. Tak terhentikan, hanya dalam satu tarikan napas, dia menerobos penghalang jalan yang benar dan memasuki alam memasuki jalan. Pada saat ini, badan Yang Linbo bersinar dengan cahaya aturan, dan badan surga berjalan sendiri. Aturan langit dan bumi bergema dengan aturan alam semesta yang tercetak pada prasasti takdir surgawi, dan menghasilkan penampakan semua hal. Leize, gunung dan sungai, angin dan hujan, matahari dan bulan, api langit, pedang dan senjata, binatang buas. Semua hal berubah, menerangi dunia. Dan kultivasi Yang Linbo melonjak pada saat ini, dari tingkat pertama memasuki Tao, meraung sepanjang jalan, menerobos ke alam menghancurkan Tao tanpa hambatan apapun. Beberapa orang yang melihat pemandangan ini semuanya mati rasa. Dari tungku hingga menghancurkan Tao, itu disadari di bawah hidung mereka. Ini terlalu gila. Di masa lalu, Yang Linbo, yang tidak memiliki kultivasi dan hanya berlatih ilmu pedang, sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Sekarang, kekurangan kultivasi juga telah diperbaiki. Siapa lagi yang bisa disebut musuh? Beberapa orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi mata mereka tegas. Mungkin, ini adalah postur takdir. Mata Ratu Tianyu juga berbinar. Melihat terobosan Yang Linbo, ada sedikit rasa kagum di matanya. Dia sudah lama tahu bahwa generasi ke-8 tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk membentuk kembali badan Dewa Purba miliknya, memulihkan tanah suci, dan mengumpulkan keilahian langit dan bumi untuk membantunya mencapai kesuksesan, semua itu demi menjadi penolong Yang Linbo dalam kehidupan ini. Dan sekarang apa yang ditunjukkan Yang Linbo sudah cukup untuk membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Namun, tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa Yang Linbo adalah orang yang paling bermasalah saat ini. Dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, semakin kuat, semakin gelisah perasaannya. Terutama ketika dia melihat sudut mata dewa yang ganas itu, dia merasakan denyutan di hatinya. Orang ini, pasti punya niat buruk. Benar saja, pada saat ini, dewa yang ganas itu akhirnya berbicara, jika aku tidak salah, kamu baru saja menerobos kultivasimu sekarang. Selanjutnya, apakah kamu akan menanggung beban takdir dan menerobos badanmu yang menekan dunia? Dewa yang ganas itu berkata dengan santai. Alis Yang Linbo turun. Mendengarkan kata-kata dewa jahat itu, Yang Linbo merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Itu memang ada dalam rencananya. Dia sudah memiliki kekuatan untuk membawa semua prasasti takdir, dan peningkatan kultivasinya melengkapi untuk membawa takdir. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut dewa jahat itu, Yang Linbo merasa seperti boneka, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencananya. Tuan Dao, bisakah Anda mengatakan sesuatu? Yang Linbo memikirkan Tuan Dao. Karena dewa jahat itu mengambil tindakan dan mendorong prasasti takdir kepadanya, Tuan Dao tidak bereaksi apapun kecuali seruan awal. Apa yang kau bicarakan? Dia akan menyimpannya untukmu. Karena dia sangat ingin kau meneruskan garis keturunan dewa jahat, maka biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, apakah kau adalah takdir atau dewa jahat saat itu, terserah padamu untuk memutuskan. Dao Ye berkata pelan, seolah menerima takdirnya.
Yang Linbo merenung. Sekarang dia bukan seorang pemula, dan dia memang mendengar ketidakberdayaan dari kata-kata Dao Ye. Dao Ye telah berubah dari menolak di awal menjadi menerima tanpa daya. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Aku bergabung, aku menjadi, dan kemudian aku akan membunuhmu sebagai balasannya. Ini adalah inti dari kata-kata Dao Ye. Lagi pula, aku sudah punya rencana ini sejak lama. Ketika kau pertama kali bersentuhan dengan kekuatan dewa jahat dan ruang takdir berubah, aku punya ide ini. Tapi itu agak berisiko, bagaimanapun juga, garis keturunan dewa jahat juga mengendalikan ketertiban. Dao Ye melanjutkan. Yang Linbo terdiam. Dia tidak meragukan kata-kata Dao Ye. Dewa jahat dapat memamerkan ototnya dengan takdir, jadi dia pasti telah mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Jadi Yang Linbo tidak terkejut mendengar dari Dao Ye bahwa mereka juga mengendalikan ketertiban. Hanya saja, tatanan mereka lebih cenderung membunuh dan menghancurkan, yang sangat ekstrim. Jadi, saya tidak yakin apakah risiko ini akan memengaruhi Anda, jadi saya tidak mengatakannya. Tetapi sekarang, tangan dewa jahat telah terulur, dan kita tidak dapat melawannya, jadi kita hanya dapat menerimanya. Suara Taois itu penuh dengan ketidakberdayaan. Yang Linbo terdiam, dan kemudian pikirannya kembali dan dia menatap dewa jahat itu. Apa yang akan kamu lakukan? Suara Yang Linbo sangat serius. Dia telah membayangkan banyak skenario, dan bahkan berpikir bahwa setelah dewa jahat melarikan diri, dia akan jatuh ke dalam krisis yang fatal. Tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Bukankah kau sudah tahu? Bukankah dewa tua di ruang takdir itu sudah memberitahumu? Dewa yang ganas itu berkata dengan enteng. Yang Linbo membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh dewa yang ganas itu. Mari kita mulai. Aku juga ingin melihat seperti apa rasanya membawa takdir. Mata Yang Linbo menyipit. Namun, sesaat kemudian, 10 prasasti batu takdir itu bergerak lagi. Ledakan. Sesaat kemudian, sebuah prasasti batu takdir tiba-tiba jatuh dari kehampaan, membersihkan kekuatan takdir dan mengejutkan zaman. Hampir secara naluriah, Yang Linbo mengangkat tangannya dan menggunakan metode membawa gunung. Ledakan. Sebuah prasasti batu jatuh dengan keras. Kekuatan benturan yang besar membuat sosok Yang Linbo meledak dan mundur satu demi satu. Meskipun badan fisiknya sekarang telah memasuki Tao, membawa beban takdir saat ini masih membuatnya merasa tertekan, dan darahnya mengalir deras, seolah-olah dia akan keluar dari badannya. Dahi Yang Linbo menonjol dengan urat biru, dan darah merembes melalui pakaiannya. Ada yang salah. Dia bisa tahu sekilas bahwa ini adalah prasasti takdir generasi pertama. Dia sudah membawa prasasti ini. Apa pangkatnya saat itu? Dia bisa membawanya bahkan sebelum dia memadatkan badan fisiknya, ki, darah, dan alam semesta. Tapi sekarang, badan fisiknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi dalam situasi ini, dia benar-benar merasa sedikit lelah. Kilatan kekecewaan melintas di mata dewa jahat. Hanya itu. Yang Linbo mengangkat kepalanya, matanya menyipit menjadi satu garis, menatap dewa jahat. Dewa jahat itu mensibir, lalu mengacungkan satu titik. Ledakan. Prasasti takdir lainnya jatuh langsung dari langit. Mata Yang Linbo membelalak. Ketakutan besar melonjak di hatinya. Dewa jahat, benar-benar bisa mengendalikan prasasti takdir. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Yang Linbo merasakan kulit kepalanya kesemutan. Pada saat ini, suara Taois juga muncul. Yang Linbo, jangan meremehkannya. Prasasti takdir telah dirusiak oleh dewa jahat, dan kekuatan dewa jahat telah tercetak di sisi lain. Alis Yang Linbo sedikit terangkat. Seperti yang diharapkan. Dia sudah merasakan ada yang salah dengan prasasti takdir sebelumnya, kalau tidak, dia tidak akan mampu menahannya dengan kultivasi dan badan fisiknya saat ini. Sekarang dewa jahat telah mencetak kekuatan dewa jahat di sisi lain prasasti takdir, itu jelas tidak sesederhana 1 tambah 1, tetapi lebih seperti takdir jenis baru. Namun peringatan Taois itu sama sekali tidak masuk akal. Meremehkan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan ilusi ini. Dia bahkan tidak ingin melawan sekarang. Ledakan. Tepat saat dia berpikir, prasasti takdir kedua juga jatuh dengan keras. Ledakan. Lengan Yang Linbo tertekuk ke bawah, dan dia memuntahkan seteguk darah karena benturan itu. Tidak hanya itu, di bawah tekanan ini, matanya penuh dengan darah.
Dewa yang ganas itu sedikit menoleh ke samping, seolah-olah dia masih belum puas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan dua prasasti takdir lagi jatuh dari kehampaan. Ledakan, retak, retak, tulang belakang Yang Linbo patah, dan suara tulang retak bergema di kehampaan. Badannya mulai membungkuk, darah menetes dari lengannya, dan telapak tangannya mulai bergetar terus-menerus, seolah-olah dia telah mencapai titik kritis dan tidak dapat menahannya. Kamu tidak tahan setelah hanya 4. Dewa yang ganas itu duduk di singgasana, melihat ke bawah. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa, dan matanya kabur oleh darah. Penindasan 4 prasasti takdir sangat mengerikan. Bahkan jika itu jatuh di alam Daoyun, dia akan kehilangan lapisan kulit jika dia tidak mati. Demikian pula, ini telah mencapai batasnya, dagingnya mulai retak, dan tulang-tulang seluruh badannya telah hancur. Jika bukan karena kemarahan di dadanya, Yang Linbo tidak akan mampu bertahan. Tapi dia bahkan lebih bingung. Apakah roh jahat ingin dia menanggung perintah gelap? Tidak, dia merasa bahwa dewa yang ganas itu menikmati proses ini, dan ingin mempermainkannya sampai mati dengan cara yang lebih unggul. Dalam sekejap, hati Yang Linbo dipenuhi dengan keengganan. Tetapi lebih dari itu adalah ketidakberdayaan. Kesenjangannya terlalu besar. Keberadaan yang tidak dapat ditekan oleh beberapa generasi takdir diserahkan kepadanya untuk dihadapi, yang hanyalah seorang hooligan. Bahkan dewa yang ganas itu tidak perlu bergerak, tetapi dapat menekan dirinya sendiri hanya dengan sedikit trik. Dalam pikirannya, Yang Linbo merasa bahwa kesadarannya secara bertahap menjadi bingung, dan dalam keadaan tidak sadar, pikirannya mencerminkan wajah takdir yang sebenarnya. Dewa itu. Tetapi pada saat ini, badan dewa itu mulai menghilang, matanya meredup, matahari dan bulan di pundaknya redup, dan keenam lengannya juga ditutupi dengan retakan, seolah-olah sesuai dengan keadaan Yang Linbo saat ini. Di lautan kesadaran, ada kegelapan yang tak berujung saat ini, seolah-olah akan menenggelamkan segalanya. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan yang tak berujung. Mata Yang Linbo berangsur-angsur kembali jernih. Pada saat yang sama, Yang Linbo merasa lebih rileks. Perasaan bahwa ia akan ditindas dan dicekik menghilang, dan beban dari 4 prasasti batu takdir tampak tidak berarti apa-apa. Ini, Yang Linbo bingung. Kau telah melawan titik kritis. Aku siap untuk mengambil tindakan sebelumnya. Tetapi kau juga tahu bahwa orang tua mencintai anak-anak mereka dan merencanakan untuk mereka dalam jangka panjang. Jadi aku bertahan. Untungnya, kau tidak mengecewakanku dan berhasil selamat dari titik kritis. Sekarang kau, badan penekan dunia telah memasuki alam berikutnya dan menghancurkan kehampaan. Dengan kata lain, badan fisikmu telah memasuki alam yang menghancurkan Tao. Suara guru Tao itu bersemangat. Badan penekan dunia awalnya terkait dengan membawa beban takdir. Sekarang di bawah tekanan dari 4 prasasti batu takdir, Yang Linbo akhirnya menyublim hingga ekstrim dan menerobos badan penekan dunia ke alam berikutnya. Blood Kikian Kun, Zhou Tianlong Xiang, Sateret Void. Yang Linbo bergumam, dan matanya berangsur-angsur menjadi panas. Sekarang, dengan 4 tablet Destiny Stellar, aku telah mampu menembus ke level ini. Masih ada 6 lagi di sana. Apakah mungkin bagiku untuk melangkah lebih jauh? Di dalam kehampaan, mata dewa jahat juga sedikit tertegun. Kehampaan itu hancur. Sedikit kejutan, tetapi tidak banyak. Dewa jahat itu berkata dengan lembut, lalu memegang prasasti takdir di tangannya, mengendalikan dunia, dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan 2 prasasti takdir lagi. Duar, kehampaan itu tampaknya terkikis oleh batu kilangan, berguncang hebat, dan kemudian 2 prasasti takdir jatuh tepat di kepala Yang Linbo. Batuk, Yang Linbo mengerang, tetapi kemudian perlahan berdiri lagi. Luka-luka di badannya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meridian dibentuk kembali, dan daging serta darah ditata ulang. Yang Linbo menopang prasasti takdir dengan kedua tangannya, dengan raut wajah yang provokatif. Hanya itu. Bahkan jika perintah gelapmu ditambahkan ke dalamnya, tampaknya tidak lebih dari itu. Dewa yang ganas itu tertegun, lalu tertawa. Ya, seperti inilah rupa takdir. Dewa yang ganas berkata demikian. Tatapan mata Yang Linbo langsung berubah dingin. Itu benar. Tidak peduli apapun, dewa yang ganas itu tampaknya adalah pihak yang berkepentingan.
Dia akan merasa senang ketika melihat dirinya sendiri dihancurkan, dan dia akan merasa lebih baik lagi ketika melihat dirinya sendiri membawa takdir. Untuk sesaat, Yang Linbo merasa kesal. Ini sudah diperhitungkan oleh dewa yang ganas. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri bahwa apa yang dikatakan Taois itu benar. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, bergabunglah dengannya. Akan selalu ada kesempatan untuk membunuhnya. Dewa yang ganas itu tampaknya menangkap tatapan Yang Linbo, dan tatapan main-main melintas di matanya. Cek-cek, bukankah garis keturunan takdir itu luar biasa? Mengapa? Apakah kamu sekarang layu? Dewa yang ganas itu berkata dengan sengaja. Yang Linbo mengabaikannya secara langsung dan tidak mengatakan apapun. Mengatakan apapun sekarang hanya akan membawa penghinaan bagi dirinya sendiri. Melihat Yang Linbo diam, dewa jahat itu tidak bermaksud untuk menyerah, dan melanjutkan, sejujurnya, kamu telah menekanku selama 4 generasi, dan tidak ada dari kalian yang bisa melawan. Belum lagi kamu, sekarang kamu, aku ingin membunuhmu. Dewa jahat itu berkata, perlahan-lahan mengulurkan jari. Pupil mata Yang Linbo menyusut, dan matanya melihat ke atas. Apa maksudmu? Dewa jahat itu menarik badannya, sedikit malas, dan berkata dengan tenang, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan 1 jari. Yang Linbo mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah dia mencoba melampiaskan semua kebencian yang telah ditekan selama beberapa era pada dirinya sendiri? Sial, Yang Linbo, tunggu dulu. Dia pasti sengaja memprovokasimu. Pikirkanlah, begitu kamu bergerak, dia bisa menghadapimu dengan lebih masuk akal. Dao Ye tiba-tiba berkata. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam. Tidak sesederhana itu, kata Yang Linbo. Aku selalu merasa bahwa kata-katanya tidak ditujukan kepadaku. Dengan celah saat ini, jika dia ingin menghadapiku, tidak perlu melakukannya. Kata Yang Linbo. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Justru karena inilah Yang Linbo memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Tidak mungkin, jika bukan kamu, maka itu aku. Dao Ye langsung menyangkalnya. Yang Linbo menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Maaf, jika dia mau, dia bisa saja menarikmu keluar dari ruang takdir dan menghajarmu. Dao Ye sangat marah. Apa yang kau bicarakan? Apa yang kau bicarakan? Aku, Dao Ye, telah menjadi seorang master untuk selamanya, aku. Dao Ye ingin membantah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh dewa jahat. Kau telah menjadi seorang master untuk selamanya. Dao Ye terdiam sejenak, tetapi tetap berkata, Dewa jahat, mengapa kau begitu sombong? Aku telah melihat Laoki memukulmu begitu keras hingga kau tidak bisa bangun. Wajah dewa jahat itu menjadi gelap. Mengapa aku begitu sombong? Aku terobsesi dengan tatanan gelap. Mengapa kau mengatakan aku begitu sombong? Dao Ye berkata, kau dipukuli oleh Old Seven. Dewa yang ganas itu mulai bernapas dengan berat. Aku pernah membunuh jalan menuju kota aturan, memegang kepala Lord of Rules di satu tangan, dan menyebut diriku sebagai musuh takdir. Dao Ye berkata, Old Seven memukulmu begitu keras hingga kau tidak bisa bangun. Dewa yang ganas itu tiba-tiba berdiri. Aku hidup di era kekacauan, membunuh orang begitu keras hingga dunia bergetar. Dao Ye berkata, oh, jadi apa? Bukankah si Tua Tujuh yang mengalahkanmu? Dan si Tua Tujuh dibesarkan olehku. Singkatnya, aku yang mengalahkanmu. Wus, sementara Dao Ye masih mengoceh, dewa ganas itu melintas dan datang tepat di depan Yang Linbo. Dia meraih Yang Linbo dengan tangannya dan menangkapnya di depannya. Kemudian dia mencondongkan badan dan menatap jantung Yang Linbo. Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih, dan sebuah bayangan tiba-tiba muncul di tangannya. Mata Yang Linbo menyusut. Dao Ye, sudah tertangkap. Sebuah ramalan menjadi kenyataan. Bicaralah, lanjutkan. Kata dewa jahat dengan dingin. Bayangan Dao Ye bergetar. Kamu tidak memiliki etika bela diri. Semua orang berbicara omong kosong, dan kamu tiba-tiba mengambil tindakan. Yang Linbo terdiam. Sudah saat ini, dan dia masih pamer. Tapi kata-kata Dao Ye jelas tidak ada artinya bagi dewa jahat. Aku memintamu untuk terus berbicara. Wajah dewa jahat itu dingin, dan setiap kata yang dia katakan penuh dengan niat membunuh. Dapat dilihat bahwa dia hancur.
Jika kau memintaku untuk berbicara, aku akan berbicara. Bukankah itu akan membuatku kehilangan muka? Aku, Sang Taois, telah berkuasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana aku bisa dimanipulasi oleh orang lain? Bahkan jika kau adalah dewa ganas yang telah mendominasi beberapa era, setara dengan takdir, dan dapat menyebabkan kekacauan selamanya, itu tidak akan berhasil. Sang Taois menjawab dengan susah payah. Yang Lin Bo tercengang. Ini, kedengarannya agak salah. Dewa ganas itu tercengang, dan kemudian kekuatan di tangannya sedikit berkurang. Teruslah bicara. Sang Taois mendengus dingin. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau tak terkalahkan di surga dan bumi. Kau bilang kau mengendalikan tatanan gelap dan menerobos sungai waktu yang panjang. Sang Taois melanjutkan. Yang Lin Bo mengerutkan kening. Kau layak mendapatkannya. Operasi terbalik, dimainkan dengan indah. Cahaya redup melintas di mata dewa ganas itu, tetapi dia melepaskan Sang Taois, dan ejekan muncul di matanya. Pergi. Dengan kata-kata dingin, dewa ganas itu melepaskan Dao Ye, lalu sosoknya melintas dan kembali ke singgasana. Dao Ye buru-buru kembali ke ruang takdir. Sial, orang ini gila. Dao Ye masih kaget, dan bahkan saat kembali ke ruang takdir, dia masih mengoceh. Namun segera, saat dewa ganas itu menunduk lagi, Dao Ye benar-benar terdiam. Yang Lin Bo terdiam, lalu mendesah. Dao Ye tidak pernah mengecewakannya dengan tidak mengganggu orang lain. Namun lebih dari itu adalah ketidakberdayaan. Dewa ganas itu terlalu kuat, bahkan cukup kuat untuk mengendalikan ruang takdir. Dalam permainan ini, dia dipaksa ke meja. Setelah lelucon ini, lapangan menjadi sunyi sejenak. Setelah beberapa napas, dewa ganas itu menatap Yang Lin Bo lagi, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, 3 prasasti takdir jatuh langsung dari langit di bawah kendalinya. Ledakan. Seperti langit yang hancur, penindasan yang tak terlukiskan tiba-tiba menimpa Yang Lin Bo. Badan Yang Lin Bo tertekan, lengannya tertekuk, dan wajahnya pucat. Namun, pada saat yang sama, Yang Lin Bo juga merasakan kekuatan di badannya melonjak liar, dan yang pertama menanggung beban adalah kekuatan abadi. Denyut nadi abadi berdetak kencang, mengalir melalui badan, dan perasaan misterius melonjak di dalam badan. Saat kekuatan abadi mengalir, cahaya abadi tiba-tiba mengalir melalui badan Yang Lin Bo, beredar maju mundur, dan titik akupuntur di badan tampaknya telah disusun kembali. Saat diaduk, ia memancarkan kekuatan dahsyat yang menutupi langit. Di bawah kekuatan semacam ini, penindasan prasasti takdir surgawi berangsur-angsur berkurang. Badan abadi surga, dewa yang ganas itu tergerak dan menatap Yang Lin Bo. Sebelum badan penekan dunia Yang Lin Bo menerobos, ia hanya melirik sedikit, tetapi sekarang ia sedikit terkejut. Yang Lin Bo tidak menanggapi. Tenggelam dalam perbaikan kekuatan abadi, dan luka-lukanya juga diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, ini hanya salah satu alasannya. Yang lebih penting, badannya terbungkus dalam kekuatan ini dan memanjat lagi. Mata Yang Lin Bo bersinar dengan cemerlang. Beban takdir dan badan abadi terlibat, menjalin vitalitas yang tak terbatas. 9 prasasti takdir mewakili beban 9 era takdir terakhir. Artinya, Yang Lin Bo secara unik berbakat untuk menanggung takdir, sehingga ia dapat menggunakan metode ini untuk menempa badan abadi. Jika tidak, jika itu orang lain, bahkan jika ia berada di alam Daoyun, ia akan mati tanpa meninggalkan residu. Ini juga alasan mengapa Yang Lin Bo mampu menghancurkan orang-orang dengan prasasti takdir sebelumnya. Beban takdir bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Dan sekarang, keadaan misterius ini telah terbentuk. Prasasti takdir terus menghancurkan, dan badan abadi terus memperbaiki, mengulang siklus, menghancurkan badan Yang Lin Bo lagi, dan memperbaikinya lagi dan lagi. Dan setiap reorganisasi adalah semacam nirwana bagi badan Yang Lin Bo. Di antara napas badan Yang Lin Bo semakin menakutkan. Akhirnya, pada saat tertentu, tampaknya telah mencapai titik kritis lagi. Yang Lin Bo mendorong dengan keras dengan kedua tangan, dan kemudian mengangkat prasasti takdir surgawi dengan satu tangan. Ledakan. 10.000 sinar cahaya jatuh dari langit, dan awan surga dan bumi menyebar di atas langit. Dalam kehampaan, dewa yang ganas itu mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Tidak buruk.
Di ruang takdir surgawi, Dao Ye juga terkejut. Alam keempat, Dagieng melihat para dewa. Dao Ye memang terkejut. Dia mengikuti takdir surgawi dari generasi sebelumnya dan membunuh sampai ke atas. Kengerian badan penekan dunia terbukti dengan sendirinya. Dengan badan manusia, dia menekan dunia, menghantam langit dan bumi, dan menghancurkan keabadian. Dan dia secara alami tahu apa yang diwakili oleh alam keempat dari badan penekan dunia. Itu berarti Yang Linbo dapat setara dengan alam Daoyun dengan kekuatan Dagiengnya. Dagieng melihat para dewa, dan para dewa di sini merujuk pada definisi yang mengesampingkan aturan langit dan bumi. Dengan kata lain, Yang Linbo saat ini, dengan badan fisiknya sendiri, telah mencapai puncak melampaui dunia biasa dan merasa nyaman di dunia. Ini adalah penerbangan ke surga. Dia tidak menyangka bahwa kali ini akan membawa Yang Linbo kesempatan yang begitu besar. Yang Linbo tidak memiliki begitu banyak pikiran. Dia menatap fenomena aneh langit dan bumi, dengan rakus menyedot kekuatan spiritual yang mengalir dalam ribuan sinar cahaya. Pada saat ini, dia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang langit dan bumi. Ini adalah perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan dapat menangkap ritme aturan langit dan bumi. Jelas dan jernih. Tetapi pada saat yang sama, aturan langit dan bumi sangat rahasia tentangnya, dan mereka berjalan di sekelilingnya. Luas 1000 kaki itu seperti daerah terlarang, dan mereka sama sekali tidak berani mendekat. Perasaan ini seperti berada di atas langit dan bumi. Sangat keren. Namun kegembiraan semacam ini tidak berlangsung lama, dan disela oleh dewa yang ganas. Apakah kamu puas dengan ini? Maaf, kekuatan ini hanya bisa sombong di tingkat dunia kecil. Dengan kata lain, kamu hanya bisa menjadi pemimpin di desa pemula sekarang. Dewa yang ganas berkata tanpa ampun. Wajah Yang Linbo tenggelam. Kamu sangat hebat, bagaimana mungkin kamu dikalahkan oleh generasi ketujuh? Tunduk, tidak, mari kita saling menyakiti. Benar saja, dewa yang ganas itu menyipitkan matanya, dan sedikit kedinginan tiba-tiba tumbuh di matanya, dan kemudian cahaya dingin melintas di tanduk di dahinya, niat membunuh. Mencari kematian, kan? Saat berikutnya, dia mengangkat tangannya untuk meraih prasasti batu takdir terakhir di kehampaan dan menghancurkannya ke arah Yang Linbo. Mata Yang Linbo penuh tekad, dan dia tidak memilih untuk menghindarinya kali ini. Dengan pukulan backhand, dia menyingkirkan 9 prasasti batu takdir, dan kemudian menyerang kehampaan. Namun saat ini, tidak ada rasa takut di mata Yang Linbo, dan dia seteguh besi. Sebaliknya, dewa yang ganas itu tertegun dan menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Namun dia segera tenang. Bagaimanapun, dia dan Yang Linbo tidak berada pada level yang sama sekarang. Bahkan jika kultivasi dan badan fisik Yang Linbo telah mengalami transformasi yang luar biasa, itu hanya seperti itu baginya. Di bawah celah absolut, dia secara alami tidak percaya bahwa Yang Linbo dapat melakukan sesuatu yang mengguncang bumi. Tanpa alasan, tepat pada saat ini, langkah kaki Yang Linbo tiba-tiba terhenti di kehampaan. Kemudian, di bawah tatapan dewa yang ganas, dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, "Kamu tidak maha kuasa. Kamu mungkin dapat mengendalikan prasasti takdir, tetapi kamu tidak dapat mengendalikan yang ini." Dewa yang ganas itu tertegun. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Yang Linbo mengarahkan jarinya seperti pisau dan menunjuk ke kehampaan. Swiss. Saat berikutnya, prasasti takdir yang dia pegang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, dan jejak takdir mulai muncul di atasnya. Mengukir takdir. Apakah ini prasasti takdirmu? Wajah dewa yang ganas itu tenggelam, tetapi tanpa ragu-ragu, dia melepaskan prasasti di tangannya. Gemuruh. Prasasti takdir, yang telah lepas dari kendali dewa jahat, tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah setinggi 1000 kaki, menerangi gunung dan sungai. Bahkan kehampaan pun diterangi oleh cahaya ini, bersinar terang. Saat Yang Linbo mengukir tanda di atasnya dengan satu tangan, dunia benar-benar terguncang. Langit dan dunia bawah tersentuh, hantu menangis dan dewa melolong, dan semua makhluk hidup mengucapkan rasa kagum. Mata dewa jahat juga memancarkan cahaya redup. Dia secara alami tahu dari mana kekuatan ini berasal. Yang Linbo sedang mengukir takdir. Mengukir takdir yang menjadi miliknya. Namun, dia tidak menghentikannya, hanya menonton dengan tenang. Di luar tanah pemakaman, Permaisuri Tianyu dan yang lainnya kagum saat ini.
Mu Changqing dan yang lainnya tidak berminat untuk mengeluh saat ini, mata mereka berapi-api. Karena mereka mengikuti Yang Linbo, mereka sudah tahu identitas Yang Linbo. Mereka juga percaya bahwa hanya dengan mengikuti Yang Linbo mereka dapat melampaui batas dan hal yang mustahil di dunia ini. Jadi saat ini, melihat tindakan Yang Linbo, mereka hanya memiliki rasa hormat. Namun semua ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Yang Linbo. Yang Linbo tenggelam dalam ukiran takdir. Ini bukan pertama kalinya ia mengukir takdir. Kembali di Laut Setan Darah, Yang Linbo mengukir jejak tatanan pertama. Jika tidak, ia tidak akan mampu memahami pedang yang memotong jejak tatanan. Dan sekarang, inilah kesempurnaan tatanan ini. Saat berikutnya, Yang Linbo berdiri di dunia, menggunakan jarinya sebagai pedang dan mulai mengukir. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya keemasan menembus prasasti takdir surgawi, dan 8 karakter besar bersinar. Di bawah takdir, kejahatan tidak ada. Ini adalah prinsip surgawi yang dijunjung tinggi oleh tatanan takdirnya. Itu juga merupakan tatanan yang ditetapkan oleh Yang Linbo. Tetapi apakah itu dapat menekan suatu era dan membantu Yang Linbo mencapai puncak takdir tergantung pada apa yang dilakukan Yang Linbo dalam hidupnya. Ledakan. Saat tatanan ketertiban muncul di prasasti takdir surgawi, cahaya ilahi juga meraung, menutupi Yang Linbo dari kehampaan. Saat berikutnya, Yang Linbo berkata, "Saya pernah memasuki sungai panjang sejarah 1000 tahun yang lalu, memutus bahaya surga dan manusia, dan menekan malapetaka selama 1000 tahun. Suara Yang Linbo seperti guntur, bergema di antara langit dan bumi. Saat suaranya jatuh, prasasti takdir surgawi dipanggil, dan sederet kata perlahan muncul di atasnya. Mereka yang mengganggu dunia akan membunuh untuk menyebabkan bencana. Akulah takdir dan harus menekan malapetaka." Cahaya keemasan berkelap-kelip, seperti cahaya langit yang bersinar dalam kegelapan, seperti matahari terbit dan terbenam, melompati langit dan bumi. Munculnya kata ini juga mewakili pengakuan Yang Linbo oleh prasasti takdir surgawi. Pada saat yang sama, perubahan juga terjadi pada prasasti takdir surgawi, dan sebuah urat perlahan muncul di prasasti takdir surgawi. Mata Yang Linbo tiba-tiba melepaskan cahaya yang cemerlang, sepanas api. Meskipun urat ini masih sangat samar, hanya jejak, itu mewakili tatanan takdir. Menekan keterkejutan di hatinya, Yang Linbo berbicara lagi, "Aku telah membunuh musuh di luar wilayah dan memotong ambisi serigala mereka. Orang-orang yang dia bunuh di aliansi manusia surgawi, di puncak dewa jatuh, dan di alam Swantian tidak diragukan lagi adalah mereka yang berkomplot melawan alam manusia surgawi, dan kematian orang-orang ini ditakdirkan untuk menjadi monumennya bagi tatanan takdir." Ledakan, ledakan, ledakan. Prasasti takdir surgawi berkedip 3 kali lagi. Urat yang melambangkan tatanan takdir juga melebar setelah 3 kedipan ini. Namun, tidak ada kata-kata baru yang diturunkan, tetapi kata-kata Yang Linbo dicetak di bawah aturan dan hukum kedua yang muncul. Yang Linbo tidak kecewa. Situasi ini juga sesuai dengan harapannya. Dia membunuh banyak orang ini, tetapi mereka semua termasuk dalam kategori melindungi surga dan menghancurkan dunia. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan, "Aku akan memasuki 9 surga, menghancurkan 6 alam, dan menyerbu tanah surga dan manusia. Masuki tanah suci, hancurkan 3 wilayah suci besar, dan bentuk kembali klan Dewa Tianyu." Yang Linbo berbicara lagi. Namun kali ini, prasasti takdir tidak merespons untuk waktu yang lama. Wajah Yang Linbo tenggelam. Secara logika, hal-hal yang dia lakukan jauh lebih penting daripada membunuh orang-orang di dunia surga dan manusia, tetapi prasasti takdir tidak merespons sama sekali, yang sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba, mata Yang Linbo bergerak. Dia merasakan bahwa seberkas cahaya tiba-tiba bersinar pada prasasti takdir di ruang takdir. Meskipun itu melintas, itu masih ditangkap oleh Yang Linbo. Untuk sesaat, Yang Linbo bingung dalam angin. Itu adalah prasasti takdir generasi ke-8. Dengan kata lain, semua yang dia lakukan dari menginjakan kaki di 9 surga hingga memasuki tanah suci dicegat oleh generasi ke-8. Mereka tidak hanya berencana untuk membiarkannya bergabung dalam permainan, tetapi mereka juga menelan semua prestasinya. Jangan terlihat terlalu jelek. Untuk sesaat, wajah Yang Linbo menjadi hitam. Dewa yang ganas itu tampaknya dapat merasakan apa yang terjadi di ruang takdir, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Cek-cek,
Sepertinya kamu tidak berpikiran sama. Nada suara dewa yang ganas itu mengejek. Yang Linbo menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Namun dalam sekejap, Yang Linbo tiba-tiba mendongak ke arah dewa yang ganas itu, tersenyum, dan berkata, "Aku bergabung dalam permainan dengan badanku, membawa kekuatan dewa yang ganas, dan menekan tatanan gelap dengan takdir." Yang Linbo berkata, dan prasasti takdir bergetar dengan setiap kata yang diucapkannya. Sebaliknya, setiap kali Yang Linbo mengucapkan sepatah kata, wajah dewa yang ganas itu menjadi gelap. Bahkan Taois di ruang takdir pun lumpuh. Dia tidak menyangka Yang Linbo begitu berani sehingga dia akan langsung menyerang roh jahat itu. Menekan tatanan gelap, dia benar-benar berani mengatakan itu. Apa yang belum dilakukan oleh generasi takdir sebelumnya, dia bahkan belum memadatkan tatanan takdir sekarang, dan dia berani mengatakan bahwa dia akan menekannya. Ini tidak memperlakukan dewa yang ganas sebagai manusia. Dewa yang ganas itu memiliki wajah yang gelap dan berkata-kata demi kata, "Apakah kamu masih bisa memiliki rasa malu?" Dewa yang ganas itu juga tidak terduga. Dia tidak tahu dari mana Yang Linbo mendapatkan keberanian untuk menekan tatanan gelap di depannya. Mengapa? Karena dia tidak takut Mah Tei. Yang Linbo menatapnya, "Apakah kamu tidak suka menonton kesenangan? Ayo, saling menyakiti." Yang Linbo mensibir. Dewa yang ganas tidak akan membunuhnya, bahkan jika dia dipermalukan berulang kali dan bahkan memiliki niat untuk membunuh. Tetapi Yang Linbo dapat merasakan kesombongan dalam niat membunuh, hanya niat untuk membunuh, tetapi tidak hati untuk membunuh. Dalam hal ini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dewa yang ganas itu acuh tak acuh dan diam, tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa, "Tetapi pernahkah kau berpikir bahwa takdirmu dapat menanggung ambisimu?" Yang Linbo tertegun dan memikirkan kata-kata dewa yang ganas itu. Tetapi sebelum dia bisa merasakan lebih banyak, suara batu yang retak tiba-tiba mencapai telinganya. Retakan, retakan muncul di seluruh prasasti takdir dalam sekejap. Yang Linbo telah melepaskannya. Awalnya dia hanya kesal dengan penampilan dewa yang ganas yang angkuh dan strategis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia meremehkan kekuatan tatanan gelap dan hampir meruntuhkan prasasti takdir hanya dengan satu kalimat. Terlebih lagi, tren ini tampaknya baru permulaan. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tanda-tanda air mata di prasasti takdir semakin membesar, dan bahkan tanda tatanan yang dia ukir pun pecah. Engah, pikiran Yang Linbo kacau balau, dan seteguk darah tiba-tiba menyembur keluar. Takdir menjadi bumerang. Seperti yang dikatakan dewa jahat, prasasti takdirnya saat ini sama sekali tidak dapat menahan ambisinya. Tatanan dunia selalu memiliki dua sisi. Sejak generasi pertama takdirmu mendukung sebuah era, tatanan gelap telah lahir. Tidak ada dari mereka yang berani menekannya, dan bahkan setelah mereka naik ke takdir, mereka tidak dapat melakukannya. Hak apa yang kau miliki sekarang? Dewa jahat tidak kenal ampun. Setiap kata penuh dengan penghinaan. Yang Linbo tidak menanggapi. Bukannya dia tidak mau, tetapi dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dari mulut dewa jahat, Yang Linbo memiliki pemahaman yang jelas tentang garis keturunan dewa jahat. Dia selalu mengira bahwa Qi adalah leluhur dari garis keturunan dewa jahat, tetapi dia muncul hanya untuk melawan takdir. Namun sekarang tampaknya dia berpikir terlalu sederhana. Karena Ordo Kegelapan dapat ditelusuri kembali ke generasi pertama, itu membuktikan bahwa dewa jahat Qi jelas bukan satu-satunya. Tuan Dao, mengapa Anda tidak pernah mengatakan itu? Yang Linbo bertanya ketika pikirannya tenggelam ke dalam ruang takdir. Jika Tuan Dao telah memberitahunya hal ini sejak lama, Yang Linbo tidak akan pernah berpura-pura seperti ini. Ini tidak saling menyakiti, ini adalah penghinaan diri. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Ada risiko dalam menjalankan Ordo Kegelapan. Tuan Dao mengelak. Dia telah berpikir untuk memberitahu Yang Linbo tentang hal ini. Tetapi jika dia memberitahu Yang Linbo, apakah Yang Linbo masih akan mengambil risiko menjalankan Ordo Kegelapan? Tidak benar. Yang Linbo tertawa marah, "Jadi, ini yang kamu sebut sedikit risiko. Aku tahu kamu cemas, tetapi jangan cemas dulu. Sekarang prasasti takdirmu hanya retak, tidak runtuh, yang membuktikan bahwa masih ada kesempatan." Master Dao juga mengakui kelemahannya, mengetahui bahwa dia tidak dapat membenarkan masalah ini, dan hanya dapat menemukan cara untuk memperbaikinya. Kesempatan. Katakan padaku peluang apa lagi yang ada? Yang Linbo bertanya balik.
Serangan balik takdir telah tiba, dan dia bahkan dapat merasakan bahwa urat nadi tatanan pada prasasti takdir tampaknya riyuntuh. Begitu tatanan yang telah dia ciptakan riyuntuh, itu berarti jalannya menuju takdir akan terputus sepenuhnya, dan usahanya akan gagal. Ya, pikirkanlah, meskipun generasi ke-8 menggunakanmu, mereka juga memberimu alu dewa sejati, dan kamu masih memiliki kuali Xuan Huang dan Qian Kuntu generasi ke-9 di tanganmu. Ini adalah senjata takdir mereka, dan sekarang mereka diserahkan kepadamu, mungkin untuk saat ini. Kata Dao Ye. Ekspresi Yang Linbo berubah. Meskipun dia tidak bisa berkata apa-apa tentang Dao Ye Yang Linbo, kata-katanya saat ini membuatnya merasa seperti dia hanya meraih satu-satunya sedotan. Yang Linbo sama sekali tidak ragu. Ia merentangkan kedua tangannya, dan Xuan Huangding serta Zhen Shen Pesel pun muncul. Kemudian, Yang Linbo bergerak dan mendatangi prasasti Tianming, dan mengorbankan Xuan Huangding serta Zhen Shen Pesel secara bersamaan. Ledakan. Saat berikutnya, kedua senjata Tianming mulai mekar dengan kecemerlangan ilahi. Xuan Huangqi menyapu prasasti Tianming. Zhen Shen Pesel langsung tertanam di prasasti Tianming, seperti tulang punggung dinding Qiankun, dan cahaya ilahi menggantung dan menyebar ke bawah, menghentikan tren retakan prasasti Tianming. Hati Yang Linbo merasa lega. Perasaan serangan balik juga menghilang. Lihat, aku bilang tidak apa-apa. Percayalah pada Dao Ye, dan kau akan menjadi tak terkalahkan pada akhirnya. Dao Ye mulai mendalam. Yang Linbo mendengus dalam hatinya, tetapi tidak menanggapi. Kali ini dia benar-benar menebaknya dengan benar, jadi dia sombong. Wajah dewa yang ganas itu menjadi semakin jelek. Dia ingin Yang Linbo memikul perintah gelap, tetapi yang dia inginkan adalah setara dengan takdir, dan bahkan suatu hari nanti, membiarkan Yang Linbo berbalik melawan perintah gelap dan menjadi penguasa perintah gelap, daripada membiarkannya mengikuti takdir dan menekan perintah gelap sekarang. Jika demikian, dia lebih baik mati dengan terhormat dan membiarkan Yang Linbo benar-benar mati di sini, daripada melatih seseorang yang dapat menekan perintah gelap. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, niat membunuh melintas di matanya, dan menjadi semakin suram. Yang Linbo tiba-tiba kembali sadar dan melihat ke dalam kehampaan. Pada saat ini, dia merasakan niat membunuh dari dewa jahat. Tetapi dia masih tidak bergerak, hanya menatap Yang Linbo. Dia memiliki niat membunuh. Tetapi dia tampaknya takut. Dao Ye juga mengingatkan. Yang Linbo tidak menanggapi. Dia secara alami dapat merasakan apa yang dikatakan Dao Ye. Tetapi dia memiliki banyak keraguan. Apakah saya memiliki modal untuk membuat dewa jahat takut sekarang? Yang Linbo tampak serius. Semakin roh jahat itu tidak mengambil tindakan, semakin Yang Linbo merasa gelisah. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kehampaan. Lonceng Kunlun melayang di kehampaan beberapa kali, dan kemudian perlahan mendarat di prasasti takdir. Ledakan. Dalam sekejap, prasasti takdir berguncang, dan kemudian retakan di atasnya mulai diperbaiki. Pada saat yang sama, gulungan gambar alam semesta tiba-tiba terbang keluar dari kota dewa. Tabrakan. Dalam gulungan itu, langit dan bumi diterangi, dan kemudian cahaya ilahi yang besar terkondensasi dan turun. Hanya dalam beberapa saat, cahaya ilahi jatuh di prasasti takdir. Terlihat dengan mata telanjang bahwa prasasti takdir mulai diperbaiki, dan hanya dalam beberapa saat, itu seperti baru. Tidak hanya itu seperti pembersihan semua ampas, dan mulai menumpahkan lapisan debu, membaptis tatanan dan aturan yang dicetak oleh Yang Linbo dengan cahaya ilahi. Tidak hanya itu, pola tatanan baru muncul lagi. Tatanan kedua, bahkan Yang Linbo terkejut, dan melihat perubahan pada prasasti takdir dengan tidak percaya, dan pikirannya menjadi tenang. Hal yang sama berlaku untuk dewa jahat. Tetapi sangat jelas bahwa dia penuh dengan niat membunuh saat ini dan berada di ambang kemarahan. Akhirnya, ketika sebaris kata muncul di prasasti takdir lagi, dewa jahat tidak dapat lagi menahan diri dan menyerang secara langsung. Dan kata-kata itu tidak lain adalah refleksi dari kekuatan tingkat kedua Yang Linbo. Di bawah takdir, kegelapan akan selalu berkuasa. Saat kata-kata ini muncul, Yang Linbo tahu semuanya sudah berakhir, dan dewa jahat pasti akan mengambil tindakan. Ini jelas untuk menekan garis keturunan dewa jahat ke tanah dan menggosoknya. Jika dewa jahat masih bisa menanggung ini, maka dia tidak pantas disebut dewa jahat. Bang! Dewa yang ganas menghantam kehampaan,
menghadapi prajurit takdir dengan tangan kosong, dan meninju prasasti takdir secara langsung. Ledakan, langit dan bumi berguncang hebat. Xuan Huangding, Alu Zhensen, Qian Kuntu, Lonceng Kunlun, keempat prajurit takdir meredup dalam sekejap, dan langsung dipukul hingga tak bercahaya oleh pukulan dewa yang ganas, dan terpisah dari prasasti takdir. Prasasti takdir, yang baru saja diperbaiki, retak lagi dalam sekejap. Penindasan kegelapan yang abadi. Oh, beraninya kau mengatakan itu, mereka berani melakukannya, seolah-olah aku tidak ada. Dewa yang ganas berkata dengan suara dingin, wajahnya tersembunyi, dan niat membunuh melonjak. Yang Linbo tidak menanggapi, dan hatinya tidak berdaya. Bagaimanapun, dia tidak bisa membalikkan dunia. Prajurit takdir hanyalah seorang prajurit takdir. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang mengerikan, dia masih belum cukup baik di hadapan dewa yang ganas. Bagaimanapun, dewa yang ganas itu setara dengan takdir, jadi metodenya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Retak, retak. Dewa jahat itu menekan prasasti batu takdir dengan satu tangan, dan kekuatan kegelapan mengamuk. Seluruh prasasti batu takdir mengeluarkan suara berderak dan retakan menyebar. Awalnya aku ingin kau memikul ordo kegelapan, tetapi sekarang tampaknya menghancurkanmu adalah pilihan terbaik. Mempertahankanmu pada akhirnya adalah bencana. Dewa yang ganas itu berkata sambil menekan prasasti takdir, dan pada saat yang sama, senyum meremehkan diri muncul di matanya. Jika bukan karena takdir generasi ke-9 mengatakan bahwa ada seseorang di belakangmu yang dapat membunuhku, aku tidak akan menunggu dan menunggu. Ketika kau membuka mulutmu dan mencoba menekan ordo kegelapan, aku akan membunuhmu. Tetapi sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir. Jika ada seseorang, kau pasti sudah memanggilnya sejak lama, mengapa kau begitu pengecut sekarang? Dewa yang ganas itu berkata, tidak lagi menguji, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke prasasti takdir, beri kau kesempatan. Karena ini adalah prasasti takdirmu sendiri, maka secara alamiah ini berada di bawah kendalimu. Jika kamu mengulang takdir dan ordo kegelapan, dan menjadikan ordo kegelapan sebagai yang utama, aku akan menjadi pendukungmu dan membantumu mencapai puncak takdir. Tentu saja, takdir yang dikuasai oleh ordo kegelapan. Dewa yang ganas itu berbicara, dengan tatapan mata yang tak terbantahkan. Yang Linbo mendesah dalam hatinya, dia bisa merasakan bahwa niat membunuh dewa yang ganas itu masih ada. Bahkan jika dewa jahat ingin menggunakannya untuk menanggung takdir gelap dalam rencana awal, dia tidak peduli sekarang. Bagaimanapun, dia mewakili tatanan gelap dan telah berjuang melawan takdir sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa hanya menonton dan melihat dirinya kalah dari takdir? Namun, kata-katanya memberi Yang Linbo penjelasan, sehingga Yang Linbo akhirnya tahu apa yang ditakuti dewa jahat itu. Sayangnya, dia terlalu banyak berpikir. Jika ada seseorang di belakangku, bagaimana dia bisa diganggu seperti ini? Jika itu relatif terhadap 6 alam, ayahku masih memiliki modal untuk membalikkan meja, tetapi pada tingkat dewa jahat, itu tidak cukup. Tentu saja, Tusan dan kota dewa dan iblis mungkin dapat memeriksa dan menyeimbangkan dewa jahat. Tetapi apakah mereka dianggap berada di belakangku? Memikirkan hal ini, Yang Linbo tidak dapat menahan senyum pahit. Saat ini, aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki pandangan mereka. Apakah dia benar-benar ingin membunuhmu? Tidak, kamu tidak boleh duduk dan menunggu kematian. Dao Ye juga berbicara. Seketika, irama aneh tiba-tiba muncul di benak Yang Linbo. Itu adalah transmisi suara Dao Ye. Xiao Linzi, kamu hanya bisa menyelamatkan dirimu sendiri sekarang. Yang Linbo sedikit terkejut. Tetapi segera dia mengerti bahwa Dao Ye mungkin menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk menghindari persepsi dewa jahat. Setelah sedikit ragu, Yang Linbo menjawab dalam benaknya. Apa maksudmu? Saat ini, Dao Ye seharusnya tidak main-main. Bagaimanapun, dia mewakili garis keturunan takdir. Jika dia benar-benar dibunuh oleh dewa jahat, dia akan semakin tidak mau. Bodohi dia, meskipun dewa jahat sangat kuat, dia juga sangat sombong. Untuk saat ini, satu-satunya cara adalah mengganggu pikirannya terlebih dahulu, sehingga dia dapat bertahan hidup dalam situasi yang putus asa. Dao Ye berkata dengan cepat. Dalam sekejap, pikiran Yang Linbo berubah cepat, tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara dewa jahat itu jatuh lagi.
Apakah kamu ingin melakukannya? Yang Linbo menoleh, memilah-milah pikirannya, dan berkata, Dewa jahat, meskipun kamu sangat pandai bertarung, tetapi maafkan aku karena terus terang, kamu benar-benar tidak cukup baik. Pupil mata Dewa jahat menyusut, dan niat membunuh seperti pisau. Apakah kamu belum mengerti? Itu adalah takdir dari generasi sebelumnya yang membuatku membawa tatanan gelap. Kalau tidak, apakah kamu pikir dengan kekuatanku saat itu, aku memenuhi syarat untuk pergi ke meja dan bermain melawanmu? Dari awal hingga akhir, merekalah yang bertanggung jawab. Mereka merasa bahwa aku perlu membawa tatanan gelap dalam kehidupan ini, jadi aku melakukannya. Sejak awal, kamu tidak punya pilihan, dan kamu hanyalah bidak catur di papan catur mereka. Saat berbicara, pikiran Yang Linbo terbenam dalam Dewa Jahat. Mata Dewa Jahat menjadi semakin dingin, dan dia merasa tidak nyaman. Melihat ini, Yang Linbo berkata lagi, kau juga mengatakan bahwa tatanan gelap telah muncul sejak era takdir generasi pertama, tetapi mengapa Dewa Jahat muncul di antara langit dan bumi sampai pada masamu? Saat Yang Linbo menanyakan pertanyaan ini, alis Dewa Jahat itu berkerut menjadi satu garis. Daoye menyela dan berkata, itu karena tatanan gelap di masa lalu telah ditekan oleh takdir, dan mereka membunuh satu demi satu. Selain itu, apakah kau pikir hanya karena si tua tujuh dapat mengalahkanmu, dia tidak dapat membunuhmu? Naif. Itu semua takdir, siapa yang lebih buruk dari siapa? Generasi sebelumnya mampu menekannya, tetapi kau adalah pengecualian. Wajah dewa yang ganas itu muram dan dia sangat marah. Namun, kata-kata Yang Linbo dan Daoye membuatnya ragu lagi. Mendengar kata-kata Daoye, Yang Linbo juga sedikit terkejut. Perilaku Daoye tidak tampak seperti ide yang tiba-tiba, jelas bahwa dia telah merencanakannya sejak lama. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku harus mengatakan sesuatu. Ya, kau memang petarung yang hebat, tetapi apakah kau pikir kau layak untuk 4 generasi takdir yang menargetkanmu dan menekanmu dari generasi ke generasi? Tidak. Rencananya sudah ditetapkan sejak saudara ketujuh, sehingga Yang Linbo dapat memadukan kekuatan tatanan gelap sambil membawa takdir. Adapun tujuannya, sudah sewajarnya bagi Yang Linbo untuk dapat menyapu dunia dan mengukir sebidang tanah suci ketika ia memulai jalan itu di masa depan. Pendeta Tao itu berkata dengan serius. Mata Yang Linbo tampak serius. Semakin banyak pendeta Tao itu berkata, semakin Yang Linbo merasa itu benar. Untuk sesaat, Yang Linbo tidak dapat mengatakan apakah ia sedang membodohi roh jahat atau membodohi dirinya sendiri. Roh jahat itu tercengang oleh apa yang dikatakan Taois itu. Bahkan niat membunuh yang melekat di badannya terus berkurang. Ya, jalan yang aku bicarakan adalah jalan yang kamu pikirkan. Itu adalah jalan yang tidak akan pernah kamu kuasai untuk memulai. Taois itu menjadi semakin berani saat dia berbicara, dan secara bertahap menjadi sombong. Yang Linbo tidak mengatakan apa-apa dan menyerahkan lapangan rumah kepada Taois itu. Meskipun dia tidak tahu apakah Taois itu benar-benar tidak takut mati, dia hanya bisa menonton penampilannya sekarang. Untungnya, roh jahat itu tampaknya telah berbicara, dan dia bergumam dalam kehampaan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah kesempatan yang diberikan takdir kepadamu, dan ini juga kesempatan yang diberikan oleh Taois kepadamu. Jalan yang dituju takdir, tidakkah kau ingin melihatnya? Taois itu melanjutkan. Dewa yang ganas itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yang Linbo. Lebih tepatnya, dia menatap posisi jantung Yang Linbo. Jalan macam apa itu? Suara dewa yang ganas itu tergesa-gesa, dan ada sedikit panas di matanya. Mata Yang Linbo terpaku, dan dia merasakan emosi dewa yang ganas itu, dan hatinya sedikit lega. Dia dibujuk. Mengambil kesempatan ini, Yang Linbo buru-buru mengendalikan prasasti takdir surgawi dan kembali ke ruang takdir surgawi. Kalau tidak ada jaminan bahwa dewa yang ganas itu akan tiba-tiba marah. Jika terjadi kecelakaan pada saat itu, prasasti takdir surgawi pasti akan menjadi yang pertama menanggung beban, dan itu mungkin runtuh di tangannya. Dewa yang ganas itu tidak menghentikannya, dan bahkan tidak menatapnya. Matanya terkunci pada posisi ruang takdir surgawi, dengan wajah penuh harapan. Apakah kamu ingin tahu? Mohonlah padaku. Pendeta Tao itu menjadi semakin lancang. Bahkan Yang Linbo diam-diam berkata kutu kupret ketika mendengar ini. Dia benar-benar diambang kematian. Benar saja, pupil dewa yang ganas itu menyusut dan tangan kanannya terbuka.
Saat berikutnya, garis-garis kekuatan gelap yang saling terkait langsung menembus hatinya. Kemudian, sosok pendeta Tao itu ditahan oleh dewa yang ganas itu lagi. Daoye mulai berjuang, tetapi dia jelas tidak cukup kuat untuk menghadapi kekuatan dewa jahat itu. Tapi itu normal, tidak mudah untuk menembus ruang takdir sesuka hati. Kamu ingin aku memohon padamu. Suara dewa jahat itu sedikit serak, dan dia tampak tidak sabar. Ahem, jangan balikkan meja dulu, tenanglah, mari kita bicara. Daoye terbah tubuh kering dan segera menjadi pengecut. Yang Linbo mensibir dalam hatinya. Mengapa, jika kamu tidak berpura-pura, kamu tidak akan dipukuli. Bicaralah. Dewa jahat itu melepaskan Daoye, tetapi kekuatan yang hampir menghancurkan itu tidak hilang. Bagaimana kalau membiarkanmu memulai jalan itu dalam hidup ini? Dewa jahat itu menatap Daoye, dalam dan gelap, seolah-olah dia ingin melihat Daoye. Setelah beberapa napas, dia berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Daoye, tetapi dewa jahat itu mengabaikan Daoye, dan menatap langsung ke Yang Linbo, kamu adalah takdir, dia hanya antek, jadi jalan itu, bagaimanapun juga, harus dibuka olehmu. Dewa jahat itu tidak menghindar. Bayangan pendeta Tao itu berfluktuasi, dan jelas bahwa kata antek telah membuatnya marah. Tetapi sekarang dia tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Bagaimanapun, dia baru saja lolos dari tangan dewa jahat, dan meskipun dia keras kepala, dia tidak berani untuk terus menargetkannya. Yang Linbo menatap dewa jahat itu, kamu benar, jalan itu akan dibuka olehku setelah aku naik ke takdir. Yang Linbo berkata terus terang. Karena itu adalah jalan menuju takdir, bagaimana mungkin itu bisa dibuka jika itu bukan takdir. Namun, yang membuat Yang Linbo senang adalah bahwa dewa jahat itu tampaknya benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap saat ini, dan niat membunuhnya menurun tajam. Mengikuti arahan pendeta Tao, fokusnya telah beralih ke jalan itu. Namun, segera, Yang Linbo menyadari bahwa dia berpikir terlalu dini. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi sebenarnya, aku tidak peduli apakah yang dia katakan itu benar atau salah. Aku hanya tertarik pada jalan itu. Kata dewa jahat itu. Yang Linbo melirik pendeta Tao itu. Tidak mungkin, jika kamu tidak takut, mengapa kamu menyingkirkan niat membunuhmu? Pendeta Tao itu berteriak, sama sekali tidak mempercayai dewa jahat itu. Roh jahat itu melirik pendeta Tao itu dan tertawa, kamu tidak berpikir kamu benar-benar percaya apa yang kamu katakan. Aku tidak peduli apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Apa yang ingin kau lakukan adalah apa yang ingin kulakukan juga. Hanya saja aku tidak setuju dengan gagasan untuk menekan kegelapan dengan takdir. Dan sekarang, jika kau tidak keluar dan mengeluh, aku benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar. Sekarang, perintah keduanya terputus, dan akan lebih sulit untuk memulai lagi. Tujuanku telah tercapai, jadi aku tentu saja tidak akan melanjutkan. Dewa jahat berkata perlahan. Daoye tertegun. Meskipun dia tidak memiliki ekspresi, dia bisa merasakan bahwa dia sangat emosional saat ini. Badut itu ternyata adalah dirinya sendiri. Dia pikir dia telah mengendalikan dewa jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditipu oleh dewa jahat pada akhirnya. Yang Linbo tersenyum getir. Dia tentu tahu bahwa kata-kata dewa jahat itu tidak dibesar-besarkan. Meskipun prasasti takdir tidak rusiak, keempat senjata takdir diredupkan oleh dewa jahat. Tidak akan menjadi masalah sehari atau semalam untuk memperbaiki prasasti takdir. Tentu saja, akan lebih sulit untuk membuat tatanan kedua. Oke, aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang pria dengan reputasi yang ganas, akan menjadi dukun tua. Aku telah belajar banyak. Pendeta Tao itu berkata dengan nada yin yang. Gelombang ini benar-benar hancur. Seorang dewa jahat berhenti bermain dengan tinjunya dan mulai bermain dengan otaknya, yang membuatnya lengah. Dewa jahat itu sama sekali tidak menghiraukan maksudnya, menatap Yang Linbo dan berkata, sejujurnya, aku sudah mencoba beberapa kali sebelumnya, hanya untuk melihat apakah ada orang di belakangmu, tetapi sekarang sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Mungkin itu adalah lubang yang digali untukku oleh 9 generasi takdir. Yang Linbo merenung sejenak, dan berkata, kamu tidak terlalu banyak berpikir. Memang ada seseorang di belakangku. Pupil mata dewa jahat itu mengecil, lalu dia menatap Yang Linbo dengan penuh semangat, panggil dia keluar dan biarkan aku melihatnya. Yang Linbo menggelengkan kepalanya,
kau tidak pantas mendapatkannya. Mata dewa jahat itu tenggelam. Namun sebelum dia bisa marah, Yang Linbo melanjutkan, aku tidak berbohong padamu. Begini saja, inilah yang pernah diceritakan generasi ke-8 kepadaku. Dia pernah bertemu seseorang di jalan itu. Saat Yang Linbo berbicara, sosok yang pernah dia rasakan secara misterius muncul di benaknya. Sosok yang menggendong rakyat jelata di punggungnya dan mandiri dari dunia. Dan dia tidak bisa menahan sedikit kerinduan di hatinya. Bagaimanapun, generasi ke-8 sendiri mengatakan bahwa mereka berdua adalah takdir, tetapi mereka sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Dan Dizang juga mengatakan di awal bahwa orang-orang dari garis keturunan ini sangat kuat. Jadi, jika mereka bahkan tidak bisa mengalahkan takdir, apalagi roh jahat. Dengan mengingat hal ini, Yang Linbo melanjutkan, generasi ke-8 pernah berkata bahwa mereka paling-paling hanya bisa digambarkan sebagai tak terkalahkan, tetapi wanita itu digambarkan sebagai tak terkalahkan. Pupil mata dewa yang ganas itu tiba-tiba mengecil. Dulu ia menggambarkan sifat yang tak terkalahkan. Beberapa kata sederhana langsung memicu badai di dalam hatinya. Ia tentu saja tidak akan meragukan kata-kata Yang Linbo. Bagaimanapun, Yang Linbo sendiri juga membawa takdir, jadi ia tidak akan menciptakan orang fiktif untuk mempermalukan takdir masa lalu. Memikirkan hal ini, napasnya mulai cepat. Aku ingin memulai jalan itu. Dewa yang ganas itu bernapas dengan berat dan sangat mendesak. Yang Linbo menggelengkan kepalanya, tolong aku. Dewa yang ganas, Dao Ye. Sosok Dao Ye tidak terlihat, tetapi keheningan di udara sudah cukup untuk membuktikan keterkejutan di hati Dao Ye saat ini. Ia baru saja mengatakan ini, dan kemudian ia setengah mati. Sekarang hanya sesaat, dan Yang Linbo berani mengatakannya. Ia terlalu keras kepala. Diam-diam, ia mundur sedikit untuk menghindari terpengaruh. Aku akan melindungimu. Di masa depan, aku dapat membantumu 3 kali sebagai ganti kesempatanku untuk memulai jalan itu. Dewa yang ganas itu berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, Yang Linbo setuju tanpa berpikir. Dia tidak menyangka dewa yang ganas itu akan meminta bantuan, dan dia mengatakannya hanya untuk menguji batas bawah dewa yang ganas itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa dewa yang ganas itu akan begitu masuk akal dan menawarkan kondisi seperti itu. Tidak ada cara untuk menolak ini. Ini adalah dewa yang ganas, sebuah eksistensi yang dapat berdiri bahu-membahu dengan takdir, dan juga tak terkalahkan. Setidaknya, sebelum dia naik ke takdir, dia pasti memenuhi syarat. Di sisi lain, Taois itu tercengang. Mengapa? Mengapa kamu memperlakukanku ketika aku memintamu untuk memohon padaku, dan kamu menyerah ketika dia memintamu untuk memohon? Wajah Dao Ye sangat tidak puas dan dia merasa tersinggung. Kata-kata yang sama, tetapi perlakuan yang berbeda membuatnya merasa sangat terhina. Yang Linbo menoleh dan berkata, karena akulah takdir. Dan dewa jahat itu bahkan lebih langsung, menurutmu siapa dirimu? Dao Ye. Sosok Dao Ye melintas, dan kemudian dia langsung memasuki ruang takdir, merasa sedih. Meskipun aku bersedia membantumu, ini hanya kesepakatan, bukan berarti aku mengakui kekalahan. Sudutku yang lain masih di tanganmu. Jika kamu ingin aku membantu, keluarkan dan kembangkan klonku. Dewa jahat itu melanjutkan. Yang Linbo mengerutkan kening, lalu mengangguk, dan kemudian bertanya, bagaimana jika klonmu tidak bisa mengalahkannya? Dewa jahat itu menatap Yang Linbo dengan galak, matanya menyipit, dunia ini tidak ada. Yang Linbo mendengarkan, dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Sangat mendominasi. Ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh dewa yang galak itu. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak berpikir untuk menekan kegelapan. Ada lebih dari satu dewa galak yang mendominasi kegelapan, dan ada banyak yang kuat. Saya sekarang mengikat Anda dengan tatanan gelap, dan Anda akan bertemu mereka cepat atau lambat di masa depan. Jadi, sebaiknya Anda jujur. Dewa galak itu berkata, dan melambaikan tangannya, dan tahta itu menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, sosoknya berbalik ke kehampaan, dan menghilang dalam beberapa langkah. Yang Linbo tentu saja tidak akan menghentikannya. Meskipun sikap yang ditunjukkan oleh Dewa Galak sekarang tidak akan merugikannya, dia adalah dewa yang galak. Tidak aman untuk membunuh tuan yang telah melakukan perjalanan melalui suatu era dan memiliki terlalu banyak kontak. Setelah Dewa Ganas itu menghilang, Yang Linbo juga menghela napas panjang, lalu terdiam.
Yang tidak diketahui Yang Linbo adalah ketika ia mengambil kembali prasasti takdir, sebuah peristiwa besar juga terjadi di alam Suantian. Keluarga yang pergi berperang, ratusan orang kuat keluarga yang menerobos kehampaan dan memasuki tanah tak dikenal. Dan pemimpinnya adalah Yang Ju dan Yang Dianfeng. Tusan, kupikir latar belakang pria itu sangat mengagumkan, tetapi ternyata dia hanya kutu kupret kecil. Beraninya dia menjadi musuhku hanya dengan sebuah bukit. Yang Dianfeng menatap lembah dengan kata Tusan yang tergantung tinggi di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Yang Qingluan, wanita itu, mengira aku tidak tahu bahwa dia berbicara dengan cara yang sarkastis, dan dengan sengaja mengungkapkan begitu banyak hal kepada kita, membuatku berpikir mereka sangat kuat, tetapi ternyata mereka biasa saja, aku belum pernah mendengar tentang mereka. Direktur yang menjawab dengan dingin. Kali ini, mereka menderita kerugian besar, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah beberapa hari beristirahat, ayah dan anak itu cocok, dan langsung membawa para penguasa keluarga Yang, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Tus Kuguk, untuk datang ke pintu. Awalnya, keduanya masih sedikit takut, mengira Yang Qingluan ingin menipu mereka. Tetapi sekarang, ketika mereka melihat bahwa itu hanyalah sebuah bukit kecil, keduanya tertawa. Ya, Yang Qingluan pintar, mengira kita akan takut padanya jika dia berbicara dengan cara yang sarkastis. Tetapi sayangnya, dia masih terlalu muda di depan ayahku. Aku khawatir dia tidak akan pernah berpikir bahwa kita akan melakukan yang sebaliknya dan membunuh kita secara langsung. Yang Dianfeng berkata. Direktur yang mengangguk, setuju dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, sebuah sosok kecil dan indah tiba-tiba muncul di depan lembah. Siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi pintu kami? Suaranya tajam, dan itu adalah seorang gadis kecil berusia 12 atau 13 tahun. Yang Dianfeng menoleh, dan matanya bahkan lebih meremehkan. Ternyata itu adalah suku rubah. Sungguh sia-sia usahaku. Gadis kecil itu melompat berdiri ketika mendengar kata-kata Yang Dianfeng. Yang Dianfeng mensibir di matanya. Benar saja, bagaimanapun juga, mereka hanyalah suku iblis. Begitu dia membuka mulutnya, mereka sudah takut. Namun, sesaat kemudian, senyum di wajahnya mengeras dan berubah menjadi hijau. Ayo, seseorang di sini untuk membuat masalah. Gadis kecil itu berteriak, tetapi matanya penuh dengan cahaya, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Ekspresinya jelas gembira. Saat suara gadis kecil itu jatuh, satu demi satu sosok berjalan keluar dari Tusan. Selain bingung, orang-orang ini ingin mencoba. Pada saat ini, seorang wanita dengan rambut abu-abu tetapi wajah halus, mengenakan gaun panjang hitam, keluar. Imam besar, semua orang, menyambutnya dengan ekspresi yang sangat hormat. Jika Yang Linbo ada di sini, dia pasti akan merasa sangat terkejut, karena pendeta besar ini tidak lagi tua dan mahtei, seolah-olah dia telah menjalani kehidupan kedua. Pendeta besar mengangguk, lalu matanya tertuju pada Yang Dianfeng. Apakah kamu di sini untuk merampok rumah? Tanya pendeta besar. Yang Dianfeng mendengus dingin, kamu hanya setengah benar. Kami di sini untuk memusnahkan klan. Setelah hari ini, semua klan Tusanmu, kecuali wanita itu, akan menjadi abu. Pada saat itu, aku akan membuat wanita itu hidup dalam kesakitan yang luar biasa, beritahu dia bahwa ini adalah harga karena telah menyinggung perasaanku. Imam besar mengerutkan kening, mendongak setelah beberapa saat, dan bertanya dengan bingung, Ajing tidak memukulmu sampai mati. Seharusnya tidak demikian. Ajing telah membuka larangan beberapa waktu lalu. Bagaimana kamu masih bisa hidup? Tidak mungkin. Ajing sangat ganas, bagaimana mungkin seseorang memaksanya untuk membuka larangan? Jadi orang-orang ini sangat kuat. Ajing membuka larangan tetapi tidak membunuh mereka. Dan membiarkan mereka datang ke pintu. Tidak dapat dipercaya. Tidak, aku akan membunuh beberapa lagi nanti, dan kemudian aku bisa membanggakannya di depan Ajing selama sisa hidupku. Di lapangan, orang-orang Tusan menjadi kacau, mengobrol satu demi satu. Wajah Yang Dianfeng menjadi malu, diam. Apakah kamu mendengarkanku? Aku bilang aku di sini untuk memusnahkan klan, selesai. Yang Dianfeng berteriak dengan marah, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Swiss, orang-orang Tusan juga terdiam sejenak. Oke, sekarang kita tahu, kalian lanjutkan, kata imam besar. Baiklah,
kau memang satu garis keturunan dengan wanita itu, sombong, kan? Tuan muda ini akan melakukan apa yang kau inginkan. Ayo, dalam sekejap, ratusan master keluarga yang di belakang mereka mulai menyerang. Dalam sekejap, cahaya ilahi bersiul, aturannya ganas, dan napas penghancur dunia meledak, membanjiri Tusan. Di sisi Tusan, tidak ada penjelasan, dan satu demi satu sosok melayang ke udara. Duar duar duar. Dalam sekejap, kehampaan meraung, dan tabrakan yang mengerikan mengamuk di kehampaan, menjerit dan darah tumpah di langit. Direktur Yang dan Yang Dianfeng tidak mengambil tindakan, tetapi wajah mereka dingin. Lihatlah, sebentar lagi, kau akan merasakan apa itu keputusasaan. Tidak seorang pun bisa sombong di depan keluarga yang kita. Siapapun yang sombong akan mati. Yang Dianfeng mensibir. Direktur Yang mendengarkan, dan sentuhan pujian melintas di matanya. Anakku benar, yang kita inginkan dalam keluarga yang adalah momentum. Keluarga yang tidak bisa dihina. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Keduanya berkata, tanpa rasa bersalah, sama sekali tidak menganggap serius Tusan. Tampaknya semuanya sudah ditakdirkan. Mereka datang ke sini untuk menaklukkan. Dari mana kalian berdua datang, orang-orang bodoh? Apakah kalian ingin mendengarkan apa yang kalian bicarakan? Orang-orang yang kalian bawa hampir mati. Kalian masih berpura-pura di sini. Bisakah kalian mati jika tidak berpura-pura? Tetapi pada saat ini, pendeta tinggi Tusan berbicara. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Keluarga yangku. Yang Dianfeng membalas secara naluriah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia menelan kata-kata yang ada di bibirnya, mahiat-mahiat. Mulai jatuh dari langit, satu demi satu, mereka jatuh dari kehampaan dengan darah. Dan tanpa kecuali, mereka semua dari keluarga yang mereka. Sebagian besar orang di Tusan bermain dengan baik dan tidak terluka. Bahkan jika ada yang terluka, mereka adalah beberapa yang lebih muda. Bang, mahiat terakhir jatuh, dan sesosok kecil di kehampaan juga gerak. Akhirnya, dia jatuh dari kehampaan dengan ekspresi bersalah di wajahnya dan datang ke pendeta tinggi. Ibu mertua, apakah aku tidak cukup baik? Butuh waktu lama untuk membunuh alam penghancur Dao. Direktur Yang Dianfeng, keduanya tercengang. Pada saat ini, bahkan mereka sendiri merasa seperti dua orang bodoh. Tamparan di wajah datang terlalu cepat. Sesaat sebelumnya, mereka masih mengatakan sesuatu tentang keluarga yang tak terkalahkan, tetapi dalam sekejap mata, keluarga yang telah pergi, dan hanya mereka berdua yang tersisa mati. Bagaimana mungkin? Yang Dianfeng menyadarinya kemudian, merasa takut, dan suaranya bergetar. Oh tidak, kita ditipu oleh wanita itu yang King Luan, dia benar-benar dengan sengaja memprovokasi kita. Tusan ini tidak terduga. Jika direktur yang tidak dapat bereaksi saat ini, maka tahun-tahun itu akan benar-benar terbuang sia-sia. Dia sekarang yakin bahwa dia telah ditipu. Namun sekarang dia tidak punya pikiran untuk berpikir sebanyak itu. Sebagai perbandingan, dia lebih peduli tentang bagaimana cara keluar dari sini. Dia berada di ranah Dao Yun, jadi dia secara alami percaya diri, tetapi Yang Dianfeng belum. Jika mereka terus tinggal, mereka mungkin harus tinggal juga. Dengan mengingat hal ini, dia menatap pendeta Tusan, baiklah, keluarga Yangku akan mengingat kisah ini, dan kita masih punya jalan panjang. Pendeta Tusan mensibir dan berkata, apakah menurutmu Dao Yun hebat? Bagaimana kalau aku meminta beberapa orang muda untuk bertarung denganmu? Adapun aku tidak mengambil tindakan. Jangan tanya, aku hanya tidak tertarik membersihkan sampah. Wajah direktur yang tiba-tiba menjadi gelap, dan dia sangat marah sehingga tinjunya terkepal dan berderak. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Baiklah, oke, aku akan mengingat penghinaan kursi ini. Direktur yang menjawab. Pendeta Tusan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apa gunanya kamu mengingat hal ini? Bagaimanapun, kamu tidak akan punya kepala setelah hari ini. Saat dia berbicara, sosok pendeta Tusan perlahan naik ke udara. Direktur yang tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar, matanya menyusut, dia menarik Yang Dianfeng, berbalik dan berlari. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan itu langsung retak olehnya, dan kemudian kedua sosok itu langsung menghilang ke dalamnya. Pendeta Tusan mengerutkan kening. Kabur sekarang. Bukankah dikatakan bahwa orang ini sangat sombong? Dia kabur tanpa melawan. Oh, aku ceroboh. Jika aku tahu mereka sangat pengecut,
aku seharusnya menutup kekosongan terlebih dahulu. Pendeta Tusan menggelengkan kepalanya dan tampak menyesal. Pemandangan itu berbalik. Tanah suci. Yang Linbo tentu saja tidak tahu tentang hal gila yang dilakukan oleh Yang Ju dan putranya. Jika dia tahu, dia akan terkejut dengan keberanian mereka. Ini benar-benar berpikir bahwa keluarga yang tidak terkalahkan. Darah ayam macam apa yang mereka ambil. Mereka bahkan berani melawan Tusan. Sekarang, dia telah memulihkan diri di tanah suci selama beberapa hari. Kali ini dia memiliki kekayaan besar yang perlu dicerna dan dipahami. Bai Wuxiang dan yang lainnya dibawa ke tanah pemakaman oleh Permaisuri Tianyu, yang memberi mereka keilahian sejati. Yang Linbo, di sisi lain, langsung tenggelam dalam ruang takdir untuk memahami hukum takdir. Sekarang kultivasinya juga telah memasuki ranah terobosan, dan prasasti takdir telah kembali, dia dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sama seperti sekarang, dia memahami kode perang dewa dan iblis. Selain langit jatuh, bencana penghancur, dan pukulan keheningan awal, sekarang metode baru bertarung dengan dewa dan dua keterampilan sihir telah dibuka. Kehendak dewa perang, pukulan terbalik reinkarnasi, dan dharma langit dan bumi. Harus dikatakan bahwa Yang Linbo juga benar-benar menyaksikan kengerian kode perang dewa dan iblis saat ini. Pada awalnya, kultivasinya lemah dan kekuatan yang dapat dimobilisasi terbatas. Sekarang setelah kultivasinya meningkat, kekuatan sebenarnya dari kode perang dewa dan iblis telah meningkat secara alami. Hanya dengan memahaminya, Yang Linbo kagum. Itu layak menjadi metode pertempuran takdir generasi kedua, sangat menakutkan. Bahkan Yang Linbo baru melihat sekilas jalannya dalam setengah bulan terakhir. Jika dia ingin menguasainya, dia perlu memverifikasinya dalam pertempuran. Tetapi meski begitu, Yang Linbo memiliki keyakinan bahwa ia dapat memandang rendah alam Dao dan bahkan menyerang meteorit Dao. Selain itu, Dantian Leize juga berlomba-lomba melepaskan guntur saat ini. Karena benih neter dan kekuatan primordial, guntur ini sangat aneh, setengahnya menyala seperti matahari, dan sangat ganas. Setengah lainnya gelap seperti tinta, aneh dan suram. Dan pada titik di mana keduanya bergabung, itu adalah guntur berwarna darah, penuh dengan aura penghancur. Adapun kekuatan macam apa yang dimilikinya, itu juga perlu diverifikasi. Selain itu, ada gugusan api tambahan di Dantian. Api biru dunia, itu adalah kekuatan takdir dari 5 generasi takdir. Hanya dengan sedikit merasakan Yang Linbo, dia bisa merasakan panas yang membakar langit dan merebus laut. Tidak mungkin untuk menggambarkannya secara spesifik, tetapi yang pasti jika digunakan untuk melawan musuh, bahkan Dao Breaking Realm akan hancur menjadi abu. Yang Linbo merasakan perubahan dalam dirinya, dan hatinya dipenuhi dengan gairah. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia juga telah bangkit. Dia akhirnya bergabung dengan barisan mereka yang bisa bertarung. Tiba-tiba, saat berpikir, alis Yang Linbo tiba-tiba turun. Di dantiannya, lautan guntur tiba-tiba menjadi ganas, dan kemudian sebuah patung tiba-tiba bangkit perlahan darinya. Patung itu tampaknya telah dituang ke dalam darah, dan warna merah tua mewarnai lautan guntur di sekitarnya. Dan wajah pada patung itu adalah Yang Linbo. Kekuatan kegelapan. Yang Linbo terkejut, tetapi setelah keterkejutan itu, ada keheningan. Dia tahu bahwa akan ada hari seperti itu. Bagaimanapun, dia telah membawa kekuatan dewa jahat. Sisi lain dari prasasti batu takdir telah diubah oleh dewa jahat Qi, jadi tidak dapat dihindari bahwa kekuatan seperti itu akan muncul di dantiannya. Itu datang lebih cepat dari yang kukira. Sepertinya dewa jahat telah mempersiapkannya. Suara Taois muncul di hatinya saat ini. Apakah kekuatan ini akan memengaruhi kekuatanku yang lain? Yang Linbo bertanya. Dia sekarang membawa kekuatan 9 generasi takdir, dan ada beberapa jenis yang terkondensasi dalam dantiannya, dan bahkan ada tanda-tanda fusi di antara mereka. Namun dalam analisis terakhir, mereka semua memiliki garis keturunan yang sama. Meskipun ada perubahan, saya pikir tidak akan ada banyak dampak. Namun kekuatan roh jahat berbeda. Mereka adalah dua keberadaan yang sangat berlawanan. Muncul dalam dantian yang sama, Yang Linbo takut suatu hari mereka akan tidak cocok. Sulit untuk mengatakannya, namun, sekarang tidak ada cara untuk menghindarinya. Sekarang kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Namun, jika kita bisa menghindarinya, kita seharusnya tidak menggunakannya, kata pendeta Tao itu.
Yang Linbo merenung, tetapi setuju dengan kata-kata pendeta Tao itu. Namun, sekarang kultivasimu telah pulih, banyak hal dapat dimasukkan ke dalam agenda. Setelah beberapa saat, pendeta Tao itu mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Apa maksudmu?" Yang Linbo bertanya. "Pedang Simingmu dapat ditempa. Sekarang setelah kamu memiliki Qingyan dunia, mudah untuk membuat ulang pedang Siming." Pendeta Tao itu menjawab. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Yang Linbo. Pedang Siming, itulah pedang takdir yang membawa takdirnya sendiri. Jika ditempa, itu akan lebih kuat daripada pedang Tianqi baginya. Kebetulan sekali kamu sudah berkultivasi sekarang. Bahkan jika kamu tidak memiliki kultivasi pedang, tidak akan ada bahaya. Gunakan saja 3 pedang itu sebagai bahan mentah untuk membuat pedang Tianming. Pendeta Tao itu melanjutkan. Yang Linbo tercengang. Sebagai bahan mentah. Ya, jika kamu ingin melakukan pekerjaanmu dengan baik, kamu harus mengasah alat-alatmu terlebih dahulu. Pedang menangis surgawi, pedang tulang Xiao Jiu, atau pedang naga yang patah semuanya dapat digunakan sebagai bahan mentah. Pendeta Tao itu menjawab. Yang Linbo merenung. Namun, dia segera melupakannya. Pada akhirnya, pedangnya sendiri adalah yang paling cocok untuknya. Dengan pemikiran ini, pikiran Yang Linbo bergerak, dan dia tenggelam ke dalam ruang takdir, dan kemudian dia langsung mengorbankan Xuan Huangding, dan kemudian pedang menangis surgawi, pedang purba, dan pedang naga semuanya dilemparkan ke dalam Xuan Huangding. Apa selanjutnya? Yang Linbo bertanya. Taruh Qingyan dunia di Xuan Huangding. Pendeta Tao itu menjawab. Yang Linbo mengerti, dan kemudian hatinya bergerak, dan sekumpulan api muncul di telapak tangannya. Kemudian dia menunjuk dengan santai, dan api di tangannya langsung masuk ke dalam Xuan Huangding. Dalam sekejap, api membubung tinggi, dan api yang berkobar bergulung-gulung, berkobar di dalam Xuan Huangding. Saat berikutnya, pedang di dalam kuali langsung meleleh di bawah pembakaran Qingyan, tetapi segera menyatu dan mengeras menjadi embrio pedang. Pedang itu masih tampak seperti pedang Siming. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Berlatihlah dengan baik. Serahkan ini padaku, Sang Taois. Saat pedang itu selesai, bunuh 10 dewa jahat untuk dikorbankan. Sang Taois berkata dengan dingin, dengan kebencian yang mendalam. Bersambung.